Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang surat pribadi dan surat dinas. Oke, langsung saja kita ke ilustrasi nih ya. Di sini ada ilustrasi dari apa nih teman-teman? Iya, amplop surat ya kan. Nah, di sini ada amplop surat nih ya. Ada yang berwarna putih ya. Kemudian ada yang berwarna biru, coklat dan banyak lagi ya ini jenis amplopnya. Nah, mungkin salah satunya nih teman-teman pernah nih lihat dari beberapa gambar amplop yang ada di video ini nih ya. Kalau yang paling sering teman-teman lihat tuh yang amplop yang mana nih? Ayo, yang mana? Oke, ada yang ini nih ya, ada nih yang putih, terus ada garis ini ya merah, putih, birunya di pinggirnya gitu ya. Nah, dari amplop ini nih ya, dari sekian amplop ini mungkin dari sekian amplop ini ya, di dalamnya itu kan pasti ada apanya, Yuk? Ada suratnya gitu kan. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang jenis surat ya teman-teman ya. Oke, kita ke pengertian surat dulu nih. Ada yang tahu nggak sih pengertian surat itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau ada, silahkan komen di bawah ya. Kalau belum tahu, yuk kita cari tahu bersama-sama. Jadi, surat ini artinya secara umum adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari satu pihak ke pihak lain gitu ya. Jadi, sekali lagi, yang perlu kita garis bawahi adalah surat ini adalah sarana komunikasi ya, sarana komunikasi untuk apa? Untuk menyampaikan informasi gitu ya, untuk menyampaikan informasi secara tertulis ya, secara tertulis nih kita garis dulu secara tertulis ya. Oke, dari pihak satu ke pihak lain ya. Jadi ini adalah pengertian surat secara umum gitu. Nah, kemudian bisa teman-teman tanya nih, surat itu kan ada beberapa tuh ya yang akan kita pelajari di video ini. Itu adalah eh, ada dua jenis surat gitu ya. Ada dua jenis surat yang akan kita pelajari di video kali ini, yaitu ada surat pribadi ya, ada surat pribadi dan surat dinas. Oke. Kita ke surat pribadi dulu nih ya. Surat pribadi itu apa sih? Surat pribadi itu adalah surat yang dipergunakan untuk pergaulan sehari-hari ya. Jadi surat pribadi itu biasanya digunakan untuk pergaulan sehari-hari ya. Mungkin teman-teman bisa tuh menulis surat untuk temennya teman-teman atau mungkin teman-teman menulis surat ke saudara atau mungkin ke kerabat ya atau ke keluarga gitu ya. Boleh tuh ya kita menggunakan surat pribadi gitu. Terus kalau surat dinas itu apa ya? Kalau surat dinas itu apa? Surat dinas itu adalah surat resmi yang berhubungan dengan organisasi, instansi atau lembaga ya. Jadi surat dinas itu adalah surat resmi ya teman-teman ya, surat resmi yang apa? Yang berhubungan dengan organisasi ya, organisasi, instansi atau lembaga gitu. Nah, mungkin dari pengertian surat pribadi dan surat dinas, mungkin teman-teman pernah nih ya membaca surat pribadi atau mungkin pernah menulis surat pribadi atau bahkan teman-teman mungkin pernah nih membaca surat dinas secara tidak sengaja. Oke, langsung saja ya. Kenapa sih ada pertanyaan nih? Misal ada pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar surat pribadi dan surat dinas gitu kan? Kan ini kan zamannya sudah canggih gitu, zamannya udah serba teknologi gitu kan. Nah, kenapa kita harus mempelajari surat pribadi dan surat dinas ini secara tertulis gitu kan. Nah, jadi nanti akan ada hubungannya dengan surat yang namanya surat elektronik gitu ya. Jadi surat elektronik ya. Mungkin sekarang ini teman-teman sudah memakai yang namanya surel gitu. Ada yang sudah tahu email kan. Nah, jadi surat elektronik ini bisa teman-teman temui di Gmail atau email yang mungkin teman-teman pernah membuatnya di pelajaran TIK gitu kan. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah mengirim tugas menggunakan email gitu kan. Nah, jadi surat elektronik ini ya, surat elektronik ini yang dipakai kebanyakan orang untuk apa? Untuk berkirim berkirim pesan gitu kan, berkirim pesan atau berkirim surat gitu kan secara elektronik ya, karena medianya adalah teknologi gitu.
Nah, nanti berhubungannya apa dengan surat pribadi dan surat dinas ini? Ya, setidaknya walaupun teman-teman sudah mengerti atau sudah menggunakan surat elektronik ya atau email gitu kan teman-teman menggunakannya di HP ya atau mungkin di laptop, di komputer atau di gadget atau di HP-nya teman-teman, teman-teman tetap harus mengetahui tentang surat pribadi dan surat dinas ya. Jadi jangan sampai teman-teman melupakan yang namanya surat pribadi dan surat dinas secara tertulis ya, karena nanti sangat berhubungan dengan kita menulis surat elektronik ini gitu. Oke, nah dari surat pribadi ya, surat pribadi kan tadi teman-teman sudah paham nih ya tentang pengertiannya, yaitu surat yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari ya untuk berkomunikasi dengan keluarga atau teman ya, bisa kerabat gitu kan. Yang ininya surat pribadi itu biasanya menggunakan bahasa bahasa apa yuk? Bahasa non formal ya. Jadi bahasa pergaulan sehari-hari atau mungkin teman-teman juga bisa menggunakan bahasa formal jika teman-teman mengirimkannya kepada ayah atau ibu gitu kan. Nah, itu biasanya menggunakan surat pribadi gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar tentang sahabat pena nih, ya. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang sahabat pena. Jadi di sahabat pena ini, teman-teman itu bisa berkirim surat dengan orang luar kota atau bahkan luar negeri gitu ya. Jadi sekali lagi di sahabat pena ini ya, di wadah sahabat pena ini teman-teman ya itu bisa berkirim surat dengan orang luar kota atau bahkan luar negeri gitu. Nah, mungkin teman-teman salah satunya pernah bergabung nih di sahabat pena ini. Oke, mungkin di sini juga ada kenapa sih kita seneng banget berkirim surat dengan teman luar kota atau mungkin bahkan luar negeri gitu kan. Nah, mungkin teman-teman ada yang hobi mengoleksi perangko gitu kan. Nah, biasanya teman-teman kalau sering menulis surat itu kan nanti teman-teman juga akan sering menjumpai perangko yang berbeda-beda jenisnya ya kan. Atau mungkin teman-teman ada yang suka mengoleksi gambar dari si suratnya gitu kan. Suratnya itu kan biasanya amplopnya itu kan gambarnya itu kan bermacam-macam tuh. Nah, teman-teman tuh biasanya suka mengoleksi gitu. Nah, teman-teman bisa bergabung di wadah sahabat pena ini. Oke, kita lanjut nih ya. Nah, untuk membuat surat yang pertama itu kan teman-teman harus mengetahui ya, mengetahui kepada siapa gitu, mau dikirim ke siapa. Oh, misal mau dikirim ke si S gitu. Di sini misal SpongeBob gitu ya. Ini misal ya teman-teman ya. Oh, mau dikirim ke SpongeBob gitu. Nah, tentang apa gitu kan? Misalnya tentang masalah sehari-hari gitu isinya atau mungkin undangan ya, ucapan terima kasih ya, ucapan permohonan maaf atau mungkin ucapan selamat gitu. Nah, teman-teman bisa nih ya mengirimkan surat pribadi ya kepada teman atau mungkin kepada sahabat, saudara, atau mungkin kepada orang tua. Tentang apa? Tentang ini ya, tentang boleh nih isinya itu boleh mengangkat tentang masalah sehari-hari, undangan, ucapan terima kasih, ucapan permohonan maaf gitu kan. Kalau nggak berani memohon maaf secara langsung, teman-teman bisa tuh mengirimkan surat kepada siapa gitu untuk memohon maaf atau mengucapkan selamat gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat surat pribadi. Nah, ini kan ada kertas kosong ya teman-teman ya. Kita ibaratkan ini adalah kertas kosong. Kita akan membuat surat pribadi nih ya. Dan bagian-bagian dari surat pribadi itu apa aja sih? Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita akan buat yang namanya tempat dan tanggal surat ya. Jadi di bagian pertama di surat pribadi itu ada tempat dan tanggal suratnya ya yang terletak di bagian kanan ya, pojok kanan atas nih ya. Jadi tempatnya di mana? Teman-teman buat suratnya itu di mana? Misal rumahnya teman-teman itu ada di Solo gitu. Teman-teman tulis deh Solo gitu kan, koma tanggal berapa? Tanggal 28 Oktober tahun 2045. Ini contoh ya teman ya. Ini contoh. Jadi tempat dan tanggal suratnya itu dibuat di Solo tanggal 28 Oktober tahun 2045. Nah, setelah di bagian pertama kita sudah menentukan bagian tempat dan tanggal surat, selanjutnya adalah kita tentukan penerima suratnya. Penerima suratnya siapa di sini? Nah, di sini adalah Dilan ya. Jadi untuk Dilan di Yogyakarta gitu. Nah, teman-teman nanti bisa mengubahnya misalnya untuk titik-titik di mana gitu. Jadi penerima suratnya itu siapa. Nah, setelah teman-teman menentukan penerima suratnya di bagian ketiga,
adalah ada salam pembuka ya, ada salam pembuka. Nah, di sini dicontohkan Hai Dilan gitu kan. Nah, setelah salam pembuka ya, ini ada yang namanya apa teman-teman? Iya, isi yang bagian pendahuluan ya, isi yang bagian pendahuluan. Jadi di bagian keempat itu ada isi. Nah, isi ini ada bagiannya, ada tiga nih. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, bagian pendahuluan itu yang mana? Oke, kita beri tanda ya teman-teman ya. Kita beri tanda di bagian pendahuluannya nih. Oke, kita beri warna merah. Nah, ini ya teman-teman ya, bagian pendahuluan. Nah, kira-kira bagian pendahuluannya itu yang mana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Iya, jadi di bagian pendahuluannya ini adalah dari kata ini ya, apa kabar? Sepertinya sudah lama kita tidak berjumpa. Semoga kamu baik-baik saja. Nah, ini adalah bagian pendahuluan ya teman-teman ya. Jadi dari apa kabar ini ya, dari apa kabar ini sampai dengan di titik ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa di garis bawah saja ya di sini gitu. Ini hanya dibuat agar teman-teman bisa memahami, oh di bagian pendahuluan itu yang ini, bagian isi itu yang ini, dan bagian penutup itu yang ini gitu ya. Nah, kemudian yang bagian isi nih, yang mana nih? Bagian isi. Oke, kita ganti warna dulu nih. Kita ganti warna hijau ya. Bagian isi itu yang mana? Ya, bagian isi itu yang ini nih. Hari ini, tanggal 28 Oktober, kamu mau pergi ke Jakarta ya untuk mengisi pentas konser anak Indonesia. Semoga sukses ya kegiatan di Jakarta. Aku pasti menonton acara live-nya. Semangat ya, gitu. Nah, jadi di bagian isi ini adalah bagian dari yang akan teman-teman sampaikan itu apa sih di surat itu gitu. Nah, misalkan kan di sini kan memberikan semangat gitu kan, memberikan dukungan kepada si temennya ya. Jadi si Dilan ini ya, itu diberikan semangat ya, semoga sukses kegiatan di Jakartanya dalam pentas konser anak Indonesia gitu kan, tanggal 28 Oktober. Nah, terus di bagian penutupnya itu yang mana nih? Bagian penutupnya itu yang ini nih ya. Jadi, baiklah, sekian surat singkat dariku. Sampai bertemu di Solo 1 bulan lagi ya. Nah, jadi ini adalah bagian penutupnya. Sampai dengan sini ya, teman-teman ya. Oke, jadi di sini sudah diberi tanda ya. Jadi yang bagian merah ini tadi adalah bagian isi, bagian pendahuluan ya. Kemudian di bagian isinya sendiri itu adalah dari kata hari ini tanggal 28 Oktober, kamu mau pergi ke Jakarta ya untuk mengisi pentas konser anak Indonesia. Semoga sukses ya kegiatan di Jakarta. Aku pasti menonton acara live-nya. Semangat ya. Nah, ini bagian isi ya. Nah, kemudian bagian penutup adalah yang kuning ini nih ya, yang bagian kuning ini. Jadi baiklah, sekian surat singkat dariku. Sampai bertemu di Solo 1 bulan lagi ya. Oke, setelah bagian isi, selanjutnya ada yang namanya salam penutup. Salam penutupnya adalah seperti ini. Salam rindu gitu boleh. Atau salam sayang buka boleh ya. Jadi disesuaikan itu suratnya ditunjukkannya kepada siapa. Kalau ditunjukkannya kepada mungkin orang tua gitu kan, atau mungkin kepada keponakan, itu nanti salam penutupnya bisa disesuaikan gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian kelima ya, sekali lagi ini adalah bagian salam penutupnya ya. Salam penutupnya adalah salam rindu. Kemudian pengirimnya siapa? Tuh ya, pengirimnya itu ada 3 sub nih, ada 3 bagiannya ya. Di bagian pengirim ini ada 3 bagiannya, yaitu ada kedudukan, yaitu sebagai sahabatmu ya. Jadi yang menulis ini adalah sahabatnya si Dilan gitu. Nah, kemudian ada tanda tangannya ya. Dan bagian terakhir ada nama terangnya, siapa nama sahabatnya. Nah, namanya adalah Fajar Milea gitu misalnya ya. Jadi sahabatnya ini namanya adalah Fajar Milea. Jadi ini adalah cara menulis surat pribadi ya secara singkat gitu. Nah, dan bagian-bagian dari surat pribadinya ya. Jadi ini yang menulis siapa nih? Jadi ya, yang menulis itu adalah si Fajar Milea untuk sahabatnya yang bernama Dilan di Yogyakarta gitu. Oke, ini adalah cara untuk menulis surat pribadi secara singkat gitu ya. Nanti teman-teman bisa mencari tahu lagi model atau mungkin jenis surat pribadi yang lain gitu ya. Jadi cara-cara menulis surat pribadi itu ada banyak tuh. Nanti teman-teman bisa browsing lagi
kira-kira teman-teman suka yang mana gitu untuk menuliskan surat pribadi. Nah, ini hanya contoh saja di sini. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk referensi menulis surat pribadi gitu. Oke, selanjutnya setelah kita bisa menulis surat pribadi, kita akan lanjut untuk menulis surat dinas. Nah, di sini kita ada kertas kosong nih ya, ada kertas kosong gitu. Kita ibaratkan ini adalah kertas kosongnya. Nah, surat dinas itu yang gimana? Nah, langsung saja ya, kita akan membahas tentang menulis surat dinas dan bagian-bagian dari surat dinas itu apa saja. Oke, yang pertama di sini ada gambar apa nih, logo gitu kan. Misalkan di sini LOA gitu kan. Nah, LOA Education gitu. Jalan Dr. Sekarmawi nomor 18, Jakarta Selatan, Jakarta. Nah, ini adalah bagian kop surat ya, teman-teman ya. Bagian kop suratnya. Jadi, misal nama institusinya adalah LOA Education gitu kan. Di mana alamatnya? Nah, teman-teman tulis misal di Jalan Dr. Sekarmawi nomor 18 gitu kan. Di Jakarta Selatan, kemudian di Kota Jakarta. Teman-teman bisa juga menambahkan misalnya ada email gitu kan, deskripsi email atau deskripsi dari website dan mungkin nomor teleponnya yang dikecil itu nanti teman-teman bisa tulis di bawah sini gitu ya. Ini dicontohkannya seperti ini saja secara singkat. Jadi ini adalah bagian kop surat ya. Nah, selanjutnya ada bagian di pojok kanan ya, di sini. Ini adalah tanggal pembuatan suratnya. Jadi tanggal pembuatan suratnya itu dibuat tanggal berapa. Misal teman-teman membuat surat dinasnya itu tanggal hari ini gitu ya, misal. Nah, dimisalkan ini tanggal 28 Oktober 2045. Jadi kita buat hari ini ada tanggal 28 Oktober 2045 gitu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman membuat tanggal pembuatan surat ya, selanjutnya adalah ada bagian nomor lampiran dan perihal surat ya, nomor lampiran dan perihal surat. Oke, kita beri tanda dulu nih. Kita beri tanda ya. Jadi nomor di sini misal nomor keluar suratnya itu nomor 1 gitu. Jadi nomor keluar suratnya itu misal nomor 1 gitu ya. Atau teman-teman bisa menggunakan nomor berapa gitu ya. Jadi nomor nomor surat itu nomor keluarnya itu keberapa dari beberapa surat yang pernah dibuat gitu. Jadi misalkan di sini adalah baru pertama membuat, jadi kita beri angka nomornya itu nomor 01 gitu. Jadi surat ini adalah surat yang pertama kali dibuat di uh, institusi LOA Education gitu. Nah, setelah kita membuat nomornya ya, nah kemudian ada ini ya nama dari institusinya yaitu LOA Education, kita singkat saja di sini LOA gitu ya, kependekannya saja gitu ya. Nah, setelah itu baru kita membuat ini nih ya, di sini kan 01 garis miring LOA garis miring angka Romawi 10. Nah, ini maksudnya apa angka Romawi 10 ya? Angka Romawi 10 ini adalah bulan surat ini dibuat ya. Jadi, bulan surat ini dibuat itu kan bulan Oktober gitu kan. Nah, bulan Oktober itu kan bulan ke-10. Jadi, kita beri tanda X gitu ya menggunakan angka Romawi gitu. Cara membacanya seperti itu ya. Jadi, 01 itu nomor surat keluarnya 01, LOA itu nama instansi atau lembaganya, X itu adalah apa teman-teman tadi? Iya, bulan dibuatnya surat ini dan 2045 itu adalah tahun dari surat ini dibuat gitu. Nah, lampirannya di sini kita kosongin saja ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di tingkatan selanjutnya. Nah, perihal suratnya itu tentang apa? Oh, di sini tentang pengumuman Hari Kartini gitu. Jadi, hal yang dibahas dalam surat itu tentang apa? Oh, jenisnya adalah pengumuman gitu kan. Tentang apa? Hari Kartini gitu. Jadi, itu adalah bagian dari nomor, lampiran, dan perihal suratnya. Selanjutnya adalah di bagian penerima suratnya. Siapa penerima suratnya dari surat dinas itu ya. Nah, di sini dicontohkan untuk siapa yang terhormat titik Bapak Ibu wali siswa LOA Education di tempat gitu. Jadi penerimanya adalah orang tua dari si siswa gitu kan. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke yang bagian kelima. Bagian kelima itu adalah salam pembuka ya. Salam pembuka itu di sini dicontohkan dengan hormat gitu. Atau teman-teman bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Atau yang lain gitu ya.
dicontohkan ya, dicontohkan secara umum biasanya adalah dengan hormat gitu. Ini adalah salam pembukanya. Setelah itu kita buat yang namanya isi ya. Bagian isi ini kan ada bagiannya lagi. Jadi isi itu ada pendahuluan, isi, dan yang terakhir nanti ada penutup. Oke, kita beri tanda dulu ya. Kita beri tanda lagi di bagian isi yang pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu adalah dari kata dalam rangka memperingati Hari Kartini. Ini ya teman-teman ya. Dalam rangka memperingati Hari Kartini. Nah, dari sini ya teman-teman ya. Dari sini ini merupakan bagian isi yang pendahuluan. Oke. Nah, setelah itu isinya ya. Oke, kita beri tanda lagi nih ya. Isi ya yang berwarna biru. Oke, yang isi ini adalah dari mana nih? Iya, dari sini ya kan. Dari maka kegiatan belajar mengajar diliburkan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2045. Sedangkan kegiatan peringatan Hari Kartini akan dilaksanakan pada ini ya teman-teman ya, hari tanggal Senin 4 November 2045 pukul 8 WIB sampai dengan selesai, tempatnya di Aula LOA Education. Nah, ini di bagian ini ya teman-teman ya. Sampai dengan sini, ini adalah bagian isinya itu. Nah, selanjutnya adalah bagian penutup ya, bagian penutup, isi bagian penutupnya. Nah, kita beri warna nih ya, kita beri warna biar mudah dipahami. Nah, jadi bagian penutupnya berbunyi seperti ini. Kita tuliskan terkait rincian pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Kartini akan diinformasikan kemudian. Atas perhatian Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Nah, jadi ini adalah bagian dari penutupnya ya, teman-teman ya. Sampai dengan di sini itu adalah bagian dari penutupnya. Nah, ini sebenarnya warna biru ya, teman-teman. Tapi di sini terlihat seperti warna hijau. Nggak apa-apa ya, ini bagian yang isinya. Bagian penutup yang bagian yang ini ya, di bawah ini. Oke. Oke, selanjutnya kita ke bagian selanjutnya. Ya, selanjutnya kita ke bagian yang namanya salam penutup ya. Salam penutup itu adalah hormat kami gitu. Hormat kami siapa? Nah, di sini ada apa ini teman-teman? Iya, pengirim suratnya ya. Pengirim suratnya itu siapa? Nah, misalkan di sini kepala LOA Education. Nah, kemudian ada tanda tangannya dan nama dari si pengirimnya. Misalnya nama kepalanya adalah Royan AFTTA gitu kan. Nah, ini adalah contoh singkat membuat surat dinas ya, teman-teman ya. Jadi, sekali lagi ini adalah bagian-bagian dari surat dinasnya ya, bagian-bagian dari surat dinasnya, dan ini adalah contoh untuk menulis surat dinas secara singkat gitu ya. Mungkin teman-teman pernah secara tidak sengaja membaca yang namanya surat dinas. Nah, coba teman-teman pernah dapat surat dari sekolah nggak sih? Surat edaran atau mungkin surat pemberitahuan gitu dari sekolah. Nah, coba teman-teman cari ya. Kemudian teman-teman lihat ada nggak sih bagian-bagiannya yang meliputi bagian dari surat dinas ini. Coba teman-teman identifikasi, kira-kira ada nggak sih kop suratnya gitu kan? Ada nggak tanggal pembuatan suratnya? Ada nomor, lampiran, dan perihal suratnya nggak? Nanti teman-teman kasih tanda tuh ya, oh itu bagian 1 ada, bagian 2 ada, bagian 3 ada gitu kan, sampai dengan bagian pengirim suratnya. Nah, teman-teman identifikasi di surat dinas atau surat yang pernah teman-teman temukan gitu kan, atau mungkin di rumah teman-teman ada surat lain gitu yang meliputi ada bagian-bagian surat dinas ini. Oke, nah sekali lagi ya, jadi ini adalah cara menulis surat dinas secara singkat dan bagian-bagian dari surat dinas itu sendiri. Oke, selanjutnya kita ke jenis surat dinas ya. Secara umum ya, biasanya surat dinas itu ada beberapa jenis ya, yaitu surat tentang permohonan gitu ya. Kemudian ada surat dinas tentang surat tugas gitu. Kemudian ada lagi surat perizinan ya, surat perizinan, kemudian ada surat pemberitahuan dan
surat undangan gitu ya. Jadi ada beberapa jenis surat dinas. Di sini yang kita bahas adalah ada surat permohonan ya, surat tugas, surat perizinan, surat pemberitahuan, atau surat undangan. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa lihat di contoh dari surat dinas yang teman-teman temukan di rumah. Itu ada perihal apa sih? Apakah surat undangan, atau perihal surat pemberitahuan, atau perihal surat izin gitu kan. Nah, nanti teman-teman identifikasi ya, itu surat dinasnya termasuk jenis surat apa gitu. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Kira-kira yang belum jelas itu yang mana, teman-teman tuliskan di bawah. Kemudian teman-teman mau request video apa, teman-teman juga bisa berkomentar di bawah ya. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, komen, subscribe, and share. Oke? Terima kasih sudah menonton video dari LOA. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.